Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah. Haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nahusu husun ila musannifi hadzal kitab. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Qaddasam wa sirahum radiyana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqurrubina ila Allah limahabbatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah li taisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina dhahiran wa batina li taf'il balaya wal mihan wa fitam wa asqam wa nifalna fina li baitina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaatin nabiyyika ya Allah bi barakati aulika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Kita dapat ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngawas, mengaji, mencari ilmu dari Hujjatul Islam Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Semoga ngaji ini dapat menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadi berkah dan menjadi berguna bagi diri kita sendiri maupun anak turun kita. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab Bidayatul Hidayahnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa basana bi asrarihi wa fadalaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal. Al-qismu utawi bagian al-awwalu yang pertama. Bagian pertama. Ya, jadi sebelum-sebelumnya ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu baru pembukaan. Ya. Jadi kita udah mulai masuk ke isi pembahasan kitab tersebut ini. Al-qismul awal, bagian yang pertama, iku fit ta'ati, dalam hal ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Ya, karena nama judul kitab ini kan Bidayatul Hidayah atau kawitane petunjuk, permulaan petunjuk, permulaan hidayah. Jadi dimulai bagian pertama itu soal ketaatan. Tentu ketaatan kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. I'lam, maka ketahuilah engkau atau engkau diminta untuk mempunyai ilmu. Anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Iku faraidu wan nawafilu. Ya, perintah-perintahnya Allah itu ada dua macam. Pertama, faraidu, beberapa kefarduan,
beberapa hal fardu wajib, wan nawafilu dan beberapa nafilah kesunahan. Fal fardu mongko utawi perkara fardu, hal yang fardu wajib iku ra'sul mali, nggih, pokokane harta atau pokok dari harta. Wa huwa utawi ra'sul mali, pokok harta tersebut iku aslut tijarah. Kalau Imam Ghazali menganalogikannya itu aslut tijarah, jadi modal perdagangan, nggih. Jadi kalau orang yang mungkin sudah pernah berniaga, berdagang itu kan tetap kita paling wajib punya modal, gitu. Nah, aslut tijarah itu modal perdagangan. Wabihi dan dengan modal dagang ini tahsulu maka menghasilkan an najatu keselamatan dari kehancuran. Nggih, namanya kita kalau analoginya berdagang, tentu modal ini kan supaya jalan bisnisnya, jalan perdagangannya. Nah, yang kita hasilkan nanti laba yang untung dan lain-lain itu. Wa naflu dan adapun kesunahan nafilah huwa hiya naflu iku arribhu. Yaitu kalau fardu itu modal, arribhu itu keuntungan, laba, nggih. Wa bihil dan dengan laba tersebut al fauzu utawi keberuntungan bidaro jati dengan beberapa derajat. Jadi ketika kita udah punya modal berupa hal-hal wajib, nggih, dalam hal ibadah, kalau kita melakukan amal berupa kesunahan itu menjadi laba, keuntungan dari ibadah kita yang membawa kepada banyak derajat kita di sisi Allah. Qala wasdawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, yaqulu berfirman sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa taala. Dalam hal ini Kanjeng Nabi menyampaikan hadis qudsi, hadis yang firman-Nya Allah yang tidak ada di Quran. Jadi ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, ma taqarraba, tidaklah bertakorup, mendekatkan diri, ilayya kepadaku, sapa al-mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisli adaima, kelawan sepadane nglampahi perkara atau dengan serupa melaksanakan hal iftaratu yang telah aku fardukan, yang telah aku wajibkan alaihim kepada mereka. Wala yazalu dan ora barbar atau senantiasa sapa al abdu seorang hamba yataqarrabu yang mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafili dengan hal-hal kesunahan hatta uhibbahu sehingga aku mencintai hamba tersebut. Jadi kecintaannya Allah itu ditunjukkan kepada siapa? Hamba-hambanya yang melaksanakan kefarduan yang telah Allah wajibkan dan kesunahan dari Allah. Faida ahbabtu, maka ketika aku mencintai, akunya ini Allah, hu kepada hamba tersebut, kuntu maka aku ada, iku sam'ahu menjadi pendengarannya, alladzi hiya sam'ah, yasma'u yang mendengar sapa hamba tersebut, bihi dengan pendengaran Allah. Wa basarahu dan menjadi penglihatan hamba tersebut, alladzi hiya penglihatan, yubsiru yang melihat sapa hamba bihi dengan basar. Wa lisanuhu dan aku Allah menjadi lisannya, alladzi hiya lisan yantiku yang berkata-kata sapa hamba bihi dengan lisan. Wa yadahu dan menjadi tangannya hamba tersebut, allati hiya tangan, yabtisu yang ketika dia memukul biha dengan tangan tersebut. Wa rijlahu dan menjadi Allah menjadi kakinya hamba, allati hiya rijlah,
kaki tersebut yamsi yang berjalan sapa hamba biha dengan rijl. Oke. Bahasanya itu terjemahnya itu Allah berfirman, tidaklah orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah berupa kefarduan dan tidaklah seseorang hamba itu melaksanakan kesunahan-kesunahan kalau tidak Allah menjadi cinta kepada hamba tersebut. Jadi sebenarnya amal ibadah kita, taqarrub kita, cara kita mendekatkan diri pada Allah itu yang menghasilkan cintanya Allah kepada kita. Sehingga Allah juga berfirman, ketika aku mencintai hamba, aku menjadi pendengarannya hamba yang dibuat untuk yang dengannya hamba mendengar. Dan dengan penglihatannya Allah menjadi penglihatannya, dia gunakan untuk melihat. Dengan lisannya hamba tersebut berbicara, dengan tangannya hamba itu menyentuh, dengan kakinya hamba itu berjalan. Ya, sebenarnya kita kembalikan lagi, yang dimaksudkan ketaatan tersebut ya ketaatan terhadap perintahnya Allah. Ya, mungkin agak janggal mungkin. Kenapa perintahnya Allah hanya fardu dan sunnah? Kenapa enggak ditambahi makruh kah, mubah kah, terus haram kah, kan gitu. Nah, sebenarnya gini ya, kita kembalikan lagi. Kenapa Imam Ghazali menyebutnya fardu, kefarduan, kewajiban itu sebagai dianalogikan itu modal. Jadi ibaratnya kalau kita tidak ada modal, kita tidak bisa jalan. Nah, kalau kesunahan itu diibaratkan labanya. Mau bagaimanapun kan kalau kita berdagang kan tetap yang dicari balik modal, kalau bisa ya untung. Tapi kalau cuman balik modal kan ya sama saja, tidak ada kelebihan sama sekali. Sehingga otomatis masuk akal ketika seseorang melaksanakan kewajiban juga melaksanakan kesunahan. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, jadi kefarduan kan kita tahu dari secara fikih kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kefarduan setiap individu, ya toh. Setiap siapapun pasti harus melaksanakannya. Atau kalaupun fardu kifayah itu paling tidak fardu secara kolektif, satu saja cukup, yang lain gugur. Nah, sedangkan kesunahan ya begini, kadang-kadang kita masih melihat yang wajib sama yang sunnah itu kan kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggal mendapat dosa. Itu kan kalau wajib. Nah, sedangkan kalau ibaratnya kesunahan dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Oke, baik, itu mungkin pengertian awal. Tapi kalau lebih jauh sebenarnya kefarduan dan kesunahan itu kan menjadikan kita supaya lebih dekat dengan Allah, bukan pada pahalanya. Karena sebenarnya kan pahala dan lain itu kan cuma wujud karunia. Yang sebenarnya kita cari kan memang lillah gitu. Makanya kan dalam sholat kita kan yonsewu usolli fardul maghribi gitu, fardul lillahi ta'ala gitu. Ya untuk Allah gitu, bukan untuk pahala dan lain-lain. Makanya kan gini juga, pernah ada pertanyaan, kefarduannya Allah, kan ada yang wujudnya itu perintah untuk dilaksanakan, juga ada perintah untuk meninggalkan, kan nonton. Misal kalau perintah melaksanakan itu laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat, laksanakanlah zakat, tunaikan puasa segala macam, dan pergi haji bagi mampu. Tapi nggak ada juga perintahnya Allah berupa larangannya, jangan dekati zina, jangan membunuh, jangan mencuri segala macam. Nah, itu para ulama melihatnya sebenarnya itu lebih besar mana sebenarnya kita melaksanakan perintah atau menjauhi
larangan. Nah, misal saya tanya para jamaah sekalian, lebih besar mana menjauhi larangan atau melaksanakan perintah? Ada yang bisa jawab? Oke. Katakanlah ngeten mawon. Analoginya begini. Orang kalau diperintahkan sesuatu, kita katakanlah melaksanakan sholat, mungkin kita akan senantiasa mudah melaksanakannya. Tapi kalau seseorang itu dilarang, dia malah nabrak. Misalnya jenengan punya anak gitu kan, jenengan perintahkan untuk makan, bisa makan. Tapi kalau diperintah, jangan lari-lari gitu kan. Anaknya malah lari-lari. Nah, artinya nyuwun sewu Bapak Ibu, menjauhi larangannya itu sebenarnya lebih besar, bahkan lebih berat dalam menjalankan daripada melaksanakan perintah, ya kan? Nah, karena kan gini, modalnya kan kuncinya kan kalau kita menjauhi larangan harus dijauhi secara keseluruhan. Tapi kalau menjalankan perintah itu masih ada keterangan mastata'tum, kalau kita mampu gitu. Artian apa? Perintahnya Allah itu membuat kita menyadari sebenarnya yang dibutuhkan kita itu sebenarnya apa. Hakikatnya manusia kan itu hambanya Allah, makhluknya Allah. Otomatis karena kita hambanya Allah, makhluknya Allah, diperintah pun harusnya tentu saja harus mau, kan ngoten. Makanya kan sebenarnya wujudnya sunnah atau fardu itu kan membuat kita merasa kita ini dipaksa atau dikasih pilihan. Kalaupun sebenarnya ketika seorang itu dipaksa, dan kita dipaksa sholat, kita dipaksa begini begitu, itu kan otomatis mungkin beban jiwanya kan ada. Tapi dari situlah sebenarnya Allah tahu kadar bagaimana kita mendekatkan diri padanya. Kalau sampai kita masih merasa terbebani, nyuwun sewu, masa mau minta dicintai? Lah mau minta dicintai gimana kalau tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah? Nah, termasuk juga ngeten Bapak Ibu, kefarduan atau kesunahan itu kan juga wujud ketaatan. Bahkan kan ada bilang gitu, hal-hal yang mubah pun ketika pada konteks itu menjadikan hilangnya suatu keharaman, maka kan itu menjadi wajib. Semisal gini saja, ketika orang sudah biasa keluar malamnya untuk maksiat, keluar malamnya untuk nyolong, tapi pada malam tersebut dia ketiduran atau tidur dan nggak jadi maksiat, maka menjadi wajib enggak? Menjadi wajib. Berarti kan Yosefu, perkara sepele pun menjadi hal yang wajib. Kalau dilihat dari segi ketaatannya. Gitu. Makanya kan kadang Yosefu, kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan kesunahan, apapun itu. Kalau tidak ada ruh ketaatannya, nah bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai melaksanakan perintah? Otomatis ketika seorang sudah menjalankan perintahnya Allah, ketika Allah mencintainya kan makin dekat dengan Allah. Sehingga apapun, kenapa yang dimaksudkan itu Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi lisannya. Itu kan supaya ketika memandang hanya melihat yang diridhoi Allah, mendengar hanya yang diridhoi Allah. Sehingga seluruh anggota tubuhnya, bahkan hatinya itu masih senantiasa untuk ketaatan. Nah, itu kunci soal ketaatan. Mengapa perintahnya Allah hanya fardu dan sunnah? Sehingga kita pun juga harus lihat setiap amal kita ini fardu ataukah sunnah. Saya lanjutkan. Walan tasila, dan tidaklah engkau sampai, ayuhat thalib, wahai murid, wahai orang yang mencari, ilal qiyami, kepada menunaikan, menjalankan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintahnya Allah,
illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan apa? Mengawasi hatimu, wa jawarihika, dan anggota tubuhmu, fi lahadotika, dalam setiap kedipan matamu, setiap detik, wa anfasika, dan setiap nafasmu, min hina tusbihu, dari sejak kita bangun waktu subuh, ila hina tumsi, sampai nanti waktu petang. Fa'lam, maka ketahuilah, maka engkau wajib memiliki ilmu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala iku muttali'un, melihatmu, ala dhamirika, atas hati sanubarimu, wa musyrifun, dan mengawasi, ala dhahirika, atas sisi dhahirmu, sisi lahiriahmu, wa batinika, dan sisi batinmu, wa muhitun, dan Allah maha meliputi, bijami'i lahadotika, dalam setiap langkahmu, wa khotorotika, setiap detak jantungmu, wa khutuwatika, tingkah lakumu, wa sairi sakinatika, seluruh sekerine diammu gitu, wa harokatika, dan gerakmu. Jadi Allah, kita tahu mengawasinya itu enggak sekedar kita kelihatan melakukan apa, tapi dalam batin kita pun Allah pun tahu dan mengawasi. Wa annaka, ada sesungguhnya engkau, fi mula mukhalatotika, dalam pergaulanmu, interaksi sosialmu, wa khalwatika, atau dalam kondisi sendirimu, iku mutaraddidun, dikembalikan, baina yadaihi, di hadapan Allah. Fala yaskunu, maka tidaklah tinggal atau berdiam diri, fil mulki, dalam di alam mulki, alam yang tampak, wal malakuti, dan alam malaikat, apa sakinun, benda yang diam, wala yataharraku, dan tidaklah bergerak, apa mutaharrikun, benda yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ard, kecuali yang maha waseso dalam langit dan bumi, maha penguasa langit dan bumi, iku muttali'un, melihat alaihi, kepadanya. Ya'lamu, Allah mengetahui, khainatal a'yun, khianatnya beberapa mata, wama, dan apapun yang tufi, yang disembunyikan, apa suduru, piro-piro ati, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui, sirra, ing rahasia, wa ahfa, dan apa yang lebih tersembunyi. Karena kita tadi sudah tahu kefarduan dan kesunahan itu sebagai perintah Allah, dan itu menjadikan kita mentaatinya Allah, otomatis kita tidak mungkin, kalau bahasanya Imam Ghazali, gak akan mungkin seseorang melaksanakan perintah kecuali mengawasi hatinya, mengawasi anggota tubuhnya, mengawasi dalam setiap detik, setiap nafas, dari pagi sampai sore. Ya, kadang-kadang kita sering lupa bahwasanya kita melaksanakan perintahnya Allah hanya sekedar melaksanakan perintah, ya subuh ya subuhan, waktu duhur ya duhuran, waktu asar ya asaran, maghrib ya maghrib. Ya, ini mau isya, ini ngaji dulu baru isya. Tapi yang sering kita lupakan kan mengawasi hati. Kita sering nggak melihat hati kita itu isinya apa? Isinya masalah, isinya sakit, isinya dendam, isinya bohong. Ya sebenarnya kan ini yang kita kan semua punya hati masing-masing ya. Ya lihatnya yang masing-masing. Kan enggak bisa kita harus minta orang baca hati gitu-gitu.
Lah itu yang harusnya kita lakukan ya lebih mengawasi lagi hati kita masing-masing. Bahkan kalau Imam Ghazali mengidealkannya kan apa? Setiap detik, setiap nafas. Nah, nyon sewu, apakah dari sekian ini kita sempat? Kalau mau jujur, ya mungkin antara nggak sempat atau malah sering lupa. Atau kalau agak optimis lah, ya belum saja Pak, gitu. Tapi kalau kita mau jujur, yang kita lakukan itu ya harus menjadi apa? Bahan introspeksi lah, yang paling mudah itu. Dari sejak kita subuh sampai petang. Atau barangkali begini, kita nanti ya tahu apa dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, sebenarnya begini, kenapa Imam Ghazali nyebutnya waktu subuh, waktu petang. Sebenarnya waktu itu kenapa menjadi krusial? Karena waktu itu termasuk apa? Disetorkannya catatan amal kita. Jadi oleh malaikat kan misal waktu subuh itu ya untuk mencatat semalaman amal kita. Lah waktu sore itu ya mencatat seharian amal kita. Ya tentu yang melaksanakan malaikat. Tapi yang lebih istimewa lagi, amal-amal kita itu pertama disetorkan ke Kanjeng Nabi dulu. Baru nanti kepada Allah. Ya meskipun kan Allah tahu setiap tindak tanduk kita, baik dalam batin kita maupun lahiriahnya kita. Tapi catatan amal itu kan menjadi tanda apa? Bahwasanya malaikat juga melaksanakan perintah. Malaikat saja kan juga menaati perintah. Lah kita hamba, malaikat juga hamba, jin juga hamba, binatang juga hamba. Masing-masing punya cara ketaatannya masing-masing. Nah kita kan juga dituntut mengamalkan amal soleh gitu. Dan semua juga dicatat. Tapi kalaupun nanti ada keterangan disetorkan Kanjeng Nabi, harusnya kan kita juga merasa, oh Nabi pun sebagai orang yang membawa syariat juga memahami kita itu sebenarnya di level apa. Makanya itu waktu krusial. Jadi waktu subuh, Anda setelah subuhan itu bagaimana, ya itu konotasinya apakah nanti Anda melaksanakan kewajiban bekerja ataukah istirahat mungkin untuk bekerja. Nah itu yang nanti jadi amal kita. Makanya kan yang saya saat pagi-pagi kadang kalau nggak tidur langsung berangkat kerja, atau bahkan kalau sore kalau nggak tidur ya apa biasanya biasanya kan nunggu sore kan gitu. Makanya kan kadang ya jarang ya orang subuhan tepat waktu, bahkan asaran awal waktu. Ya mungkin karena rasanya begitu. Nah itu soal amal. Nah kadang juga yang dimaksud dengan Allah mengetahui yang di alam mulki maupun malakut, mengetahui sisi dohir maupun batin. Sebenarnya kan gitu, sisi rohani kita itu kan kompatibel dengan para malaikat. Malaikat itu kan ciri khasnya itu kan senantiasa bertasbih, senantiasa mematuhi Allah. Dan ciri kita sebenarnya ya kadang melanggar, kadang melaksanakan. Tapi kenapa kita itu bisa menjadi lebih mulia di hadapan malaikat? Karena malaikat kan nggak punya kesusahan untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Nggak melaksanakan perintah pasti, meninggalkan larangan. Kenapa? Nggak mungkin. Tapi manusia kan udah susah-susah, kadang mau sholat tepat waktu ketiduran, sudah berusaha menghentikan kebiasaan buruknya, masih tetap melakukan. Ya. Tapi inti dari semua itu, apakah dari amal kita, ibadah kita sudah bernilai taat, sudah menjadi nilai ketaatan. Nah itu maka Imam Ghazali menganjurkan kita harus senantiasa mengawasi hati kita. Jangan-jangan mungkin hanya amal lahiriah saja, tapi batinnya kurang.
Kita udah sering sholat tapi batin kita masih sering bohong, sering rasani gitu. Berarti kan kita melaksanakan perintah lahiriah tapi melanggar perintah secara batin. Atau barangkali mungkin kebaliknya, kita melaksanakan batin kita mungkin jujur, batin kita nggak khianat, batin kita nggak pernah ngomongin orang. Tapi kalau kita juga nggak mengikuti perintahnya Allah, perintahnya Kanjeng Nabi, percuma. Makanya sisi zahir batin itu harus senantiasa menjadi lahan ketaatan kita. Saya lanjutkan. Fata'adab, maka engkau beradablah engkau, ayyuhal miskin, wahai orang miskin. Nah, Imam Ghazali nyebut kita pembaca miskin ya. Ini bukan miskin fakir, miskin ekonomi atau penerima bantuan sosial, enggak. Tapi miskin secara ilmu, miskin secara ruhani. Supaya apa? Kita harus beradab, punya tata krama. Dohiron secara dohir lahiriah, wabatinan dan batin. Lah, kepada siapa kita harus bertata krama? Kepada siapa kita harus beradab? Baina yadayillahi ta'ala, ing dalem antarane tangan asta larane Gusti Allah, di hadapan Allah Ta'ala. Taat tubal abdi dalili, dengan beradabnya hamba, al dalili yang hina, al mudnibi yang berdosa, fi hadratil malikil jabbari, di hadapan hadirat sang raja al jabbari yang perkasa, al qahari yang maha memaksa. Jadi beradabnya sebenarnya bagaimana? Ia merasa kita itu hamba, kita itu hina, kita itu banyak dosa. Ya itu lebih baik daripada kita beradab, yo saya hamba, saya sudah merasa melaksanakan perintah, saya sudah merasa melakukan amal soleh, saya sudah merasa paling rajin sholat. Malah lebih baiknya merasa saya itu ya banyak dosa. Gini-gini ya saya banyak dosa. Terakhir wajtahid, dan berusahalah engkau alla yaroka ento ora pirsa apa maulaka tuanmu haitsu nahaka tatkala dalam dari segi melarangmu, wala yakti yafqida, tidaklah engkau hilang ka ing sira apa haitsu amaroka. Maka kita harus berusaha supaya jangan sampai Allah melihat kita melanggarnya, atau jangan sampai kita luput dari melaksanakan perintahnya Allah. Sehingga otomatis Bapak Ibu, sisi manusia manapun itu pasti punya sisi di mana kita pada hakikatnya adalah hamba Allah. Otomatis perintah-perintahnya Allah itu menunjukkan bahwasanya kita itu harus menaati Dia sebagai hamba. Enggak ada yang lain. Otomatis lagi kita pun ketika berhadapan dengan beliau Allah, lebih banyak menunjukkan bahwasanya kita itu sudah rendahan, mungkin banyak dosa. Itu lebih baik daripada kita masih punya sifat kesombongan, sifat merasa bangga diri. Sehingga semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dalam melaksanakan adab-adab di hadapan Allah, sehingga pun kita bahkan semoga saja kita dianggap hamba oleh Allah, dan ketaatan kita menjadi lebih bernilai di hadapan Allah. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu yaqul haq wa yuhdisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.